adik-adik semuanya, selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini? Baik? Puji Tuhan, baik luar biasa. Perkenalkan, nama Bapak, Pak Adit. Nah, Pak Adit mau bercerita nih. Tapi sebelum cerita, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Bentar ya, Pak Adit mau menaruh tongkat ini terlebih dahulu. Nah, baik, mari kita berdoa terlebih dahulu. Pak Adit yang pimpin ya. Mari kita berdoa. Allah yang bertata dalam kerajaan surga, selamat pagi Tuhan. Terima kasih untuk hari ini. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Berkati kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik, Pak Adit tadi berjanji bukan untuk bercerita. Nah, tapi sebelum itu Pak Adit mau tanya, siapa yang udah tahu ceritanya mengenai kelahiran Tuhan Yesus? Siapa? Mungkin adik-adik ada yang tahu, ada yang belum. Nah, di sini Pak Adit mau bercerita mengenai kelahiran Tuhan Yesus. Langsung aja ya adik-adik. Di suatu hari pada zaman dahulu nih, ya adik-adik, jauh banget itu Pak Yusuf dan Bu Maria sedang berjalan menuju Bethlehem, kota Daud. Nah, kenapa ya Pak Yusuf dan Bu Maria itu menuju ke Bethlehem? Karena pada waktu itu Pak Kaisar Agustus itu menyuruh orang-orang yang ada di seluruh dunia itu harus mendaftarkan diri, tak terkecuali Bu Maria dan Pak Yusuf. Akhirnya Pak Yusuf dan Bu Maria itu berjalan jauh sekali. Akhirnya tibalah di kota Bethlehem. Tetapi semua penginapannya penuh. Pada akhirnya Pak Yusuf dan Bu Maria ini mencari penginapan. Dan akhirnya menemukan di kandang hewan yang pada waktu itu tempat penitipan hewan-hewan seperti itu. Kemudian tiba waktunya nih, karena di perjalanan tadi Bu Maria itu sedang mengandung, tiba waktunya di kandang hewan itu Bu Maria melahirkan. Oe, seperti itu bunyinya adik-adik. Oe. Akhirnya melahirkanlah. Dan sesuai dengan perintah Tuhan, Bu Maria ini menamai yaitu Yesus. Hanya Yesus dibungkus dengan kain lampin dan kemudian dibaringkan di palungan. Nah, bagi adik-adik yang nggak tahu palungan itu apa? Palungan itu tempat makan hewan pada waktu itu. Nah, seperti itu. Kemudian tiba-tiba di lain waktu, di lain tempat, malaikat datang mendatangi gembala. Gembala ketakutan. Ada apa ini? Kebingungan. Akhirnya malaikat itu menyuruh untuk gembala-gembala datang ke bayi Yesus. Akhirnya dia dengan penuh kebingungan, ada apa ini? Akhirnya gembala tibalah di tempat di mana Yesus itu lahir. Hanya gembala-gembala itu bersukacita sepulang dari situ. Bersukacita, bergembira. Tuhan lahir. Tetapi masih ada kebingungan. Setelah itu, meskipun masih ada kebingungan, tetapi para gembala-gembala tetap memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kalau adik-adik perhatikan, gembala-gembala itu pada waktu itu orang yang miskin, orang yang tidak punya. Tetapi Yesus tidak memandang itu. Itu orang miskin, itu orang kaya. Tuhan tidak memandang itu. Tapi Tuhan memandang hatinya. Jadi untuk adik-adik yang
sederhana, orang kaya, orang miskin, jangan berkecil hati karena Tuhan tetap sayang kepada kita, tetap sayang kepada kita. Kita mau dimanapun Tuhan tetap sayang kepada kita. Kemudian di lain waktu orang-orang Majus pun datang. Orang-orang Majus datang dan membawa apa adik-adik? Membawa emas, kemenyan dan mur. Wah, jelas itu ya adik-adik, itu pasti mahal. Tetapi orang-orang Majus ini memberi yang terbaik buat Tuhan. Memberi yang terbaik yang mereka punya. Nah, untuk adik-adik semuanya, kita kalau sama Tuhan nih gak boleh setengah-setengah untuk memberi yang terbaik, untuk memberi kepada Tuhan. Tetapi kita harus memberi yang terbaik. Kalau adik-adik sekolah, itu berarti adik-adik gak boleh yang namanya mencontek, kemudian berantem dan sebagainya. Nah, adik-adik semua harus menjadi contoh karena kita tetap harus memberi yang terbaik buat Tuhan. Nah, mungkin itu aja ya cerita dari Pak Adit mengenai kelahiran Tuhan Yesus. Semoga adik-adik semuanya dapat mengetahui makna dari kelahiran Tuhan Yesus kali ini ya. Oke adik-adik, semoga paham maknanya. Terima kasih untuk hari ini. Sekian dari Pak Adit. Selamat pagi, sampai jumpa adik-adik semuanya.